Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ari Setiandi, Bapak sebagai guru BK untuk kelas 10, 11, 12. Salam kenal buat anak-anakku semua, khususnya untuk kelas 11.1 dan 11.2. Oke, kemarin kan Bapak sudah kasih informasi di portal KBM Harmas Farmasi bahwa sudah kasih tugas tentang materi. Bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien dan juga tugasnya. Nah, sekarang Bapak selaku guru BK bahwa di saat pandemi ini kita tetap tidak ada alasan untuk tetap belajar, tetap bagaimana kita menggapai mimpi kita, tetap bagaimana cara kita belajar yang efektif di SMK Farmasi Harapan Masa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi cara belajar yang efektif dan efisien, perkenalkan dulu nama Bapak. Kan masih belum tahu ya, karena Bapak baru di sini. Nama Bapak adalah Ari Setiandi. Usia Bapak saat ini adalah 30 tahun. Itu aja. Pertama perkenalannya itu Ari Setiandi, umur 30 tahun. Satu lagi adalah Bapak sebagai guru BK. Buat kalian, buat anak-anakku semua yang apa sih sebenarnya guru BK itu? BK itu pertama, BK itu adalah bimbingan dan konseling. Yang jelas adalah bukan sebagai polisi sekolah, bimbingan dan konseling. Bimbingan punya hati selanjutnya. Bimbingan adalah suatu layanan yang diberikan kepada konselor atau guru BK kepada konseli peserta didik untuk mendapatkan eksistensi diri dan juga bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Jadinya bimbingan itu buat siapa saja, tidak hanya untuk yang bermasalah, tetapi juga orang-orang yang semua ada di SMK Farmasi Harapan Masa, khususnya peserta didik, bisa memberikan bimbingan. Konseling. Nah, di sini namanya konseling. Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan kepada guru BK dalam mengentaskan suatu masalah yang fokusnya adalah menyelesaikan masalah. Nah, jadinya konseling ini untuk yang bermasalah, bimbingan ini untuk semuanya. Nah, pada dasarnya bimbingan konseling itu semuanya. Jadinya buat semua siswa-siswa SMK Farmasi Harapan Masa, khususnya untuk video ini untuk kelas 10, kelas 11.1 dan 11.2, semuanya bisa untuk konseling. Bapak terbuka buat semuanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke materi yang kemarin Bapak kasih. Kita hapus dulu. Kemarin Bapak punya materi adalah ini. Cara belajar yang efektif dan efisien. Dari semua materi yang tadi ada, Bapak ada menambahkan beberapa bagaimana caranya supaya belajar efektif dan efisien. Yang perlu kalian ingat adalah kalian sudah 11 udah kelas 2 SMK. Nah, yang berarti bagaimana cara belajar? Kalian harus punya tujuan dulu. Tujuannya mau jadi apa? Ketika kalian sudah di SMK Farmasi Harapan Masa, kira-kira mau seperti apa nanti ke depannya? Pertama mungkin Bapak bisa terangkan, apa mungkin setelah lulus SMK kalian bisa bekerja pertama. Bekerja di mana aja? Kalau kalian di SMK Farmasi Harapan Masa, pasti di dunia farmasi khususnya. Bisa di farmasi klinis ya. Bisa di industri. Satu lagi bisa di mana? Tinggal kalian pilih. Farmasi klinis, di apotek, industri, di situ ada beberapa pabrik obat, di situ ada pabrik farmasi seperti kayak Novel, Guardian, Astra Spata, terus juga ada dari Avari, itu banyak sekali.
Jenjang karirnya banyak sekali, peluang-peluang setelah lulus SMK banyak sekali, dan juga bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pengusaha. Karena SMK farmasi ini tidak diajarkan farmasi saja, tetapi diajarkan bagaimana kita bisa berwira swasta, bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur sendiri. Nah, selain kita lulus sebagai bekerja, tapi kita juga bisa jadi kuliah, melanjutkan sekolah. Kita bisa melanjutkan sekolah di fakultas apa. Kalau bisa memang farmasi, ya kita di SMK farmasi linearnya dia berarti kita harus kuliahnya farmasi seperti itu. Itu yang menjadi lanjutan. Tapi ketika memang kalian punya passion lagi, silakan bebas dipilih, karena dunia kuliah itu banyak sekali fakultasnya. Ini tujuan kalian yang akan kalian hadapi nantinya. Pada intinya kalian adalah ingin bagaimana membahagiakan kedua orang tua kalian seperti itu. Nah, balik lagi ke cara belajar yang efektif dan efisien. Kita hapus dulu. Oke, tadi kita balik lagi ke materi yang kemarin bahwa cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa. Dari sekian materi ada tambahan dari Bapak bagaimana belajar bisa jadi efektif dan efisien. Pertama adalah PML. Mungkin anak-anakku semua sudah ada yang tahu atau yang belum. JPML ini adalah akronim dari positif mental attitude. Positif mental attitude adalah bagaimana kita berpikir secara positif, berpikir bagaimana semuanya jadi positif. Apa aja sih dalam belajar yang harus kita positifin? Pertama adalah materi. Kenapa kita harus positif sama materi? Ketika kalian sudah ada di SMK Farmasi Harapan Masa, materinya pasti apa? Pasti materinya hanya tentang farmasi. Tentang farmasi, bukan tentang yang lain, mungkin tentang tata boga atau apa, tidak. Karena kalian sedang berada di SMK Farmasi. Kalian sedang ada di SMK Farmasi. Jadinya bahwa kalian harus positif. Materinya susah Pak, benar. Materinya susah. Tapi ketika kalian positif, pasti ada solusinya. Orang positif itu pasti ada solusinya. Mungkin kalian bisa bertanya dengan orang yang lain, bisa bertanya dengan teman sebaya, bisa bertanya dengan gurunya. Yang penting adalah positif dulu. Ketika kalian positif, semua akan menjadi positif. Di penelitian di Eropa sana ada namanya penelitian Sigmund Freud, bahwa ada namanya hukum law attraction. Apa sih yang dimaksud dengan law of attraction? Adalah hukum tarik menarik. Ketika kalian positif, pasti akan semesta akan mendukung kalian positif pula. Tapi ketika kalian negatif, pasti semesta akan negatif semua. Contoh, bisa ketika kalian bangun pagi, hari ini saya malas banget. Saya yakin satu hari pasti kalian akan malas. Ketika kalian berpikir hari ini malas. Tapi ketika kalian bangun pagi, tiba-tiba kalian harus semangat, semuanya pasti hari itu pasti saya yakin banget alam mendukung kalian akan tetap semangat. Jadinya positif mental itu adalah berpikir bagaimana semua menjadi positif. Positif tentang materi, positif tentang guru, teman sebaya, lingkungan. Contoh lingkungan. Pak,
Saya belajar itu nggak bisa Pak kalau lingkungannya berisik atau seperti apa, banyak sekali hambatan-hambatannya. Coba kalau kalian berpikir positif, lingkungannya pasti bisa. Saat oh ini sedang berisik, ya sudah dia dan kita coba mulailah belajar untuk berkonsentrasi. Atau kalian memang susah, coba pinggir sejenak atau seperti apa. Pinggir sejenak atau misalnya kalian juga berhenti dulu, nanti setelah sudah tidak berisik kalian coba belajar lagi. Yang penting adalah belajar itu tidak perlu berhenti. Belajar itu nggak perlu lama, cukup setengah jam. Di rumah mereview ulang, tapi bagaimana setengah jam ini menjadi kualitas. Belajar ini menjadi kualitas. Kamu belajar 2 jam tapi tidak berkualitas, sama aja. Tapi ketika kalian belajar cuma 30 menit tapi kualitas, mereview apa yang sudah diajarkan di sekolah sehingga bisa dipahami. Seperti itu ya. Nah, jadinya cara belajar yang efektif dan efisien tambahan dari materi sebelumnya adalah bagaimana kita PMA, positive mental attitude. Seperti itu. Oke, itu yang poin pertama. Poin yang kedua adalah work with people. Kalau bahasa Inggrisnya ini bekerja dengan orang lain. Nah, orang sukses itu tidak bisa sendiri, tapi harus bekerja sama dengan orang lain. Maksudnya bekerja sama di sini adalah ketika kalian belajar dengan efektif, belajar itu tidak hanya baca buku, belajar itu tidak hanya menghafal, belajar itu tidak hanya oh ya sudah saya pelajari semua, baca bukunya, refreshing, tidak semua, tapi belajar itu bisa dengan orang lain. Bisa ketika kalian belajar tentang suatu pelajaran, kalian bisa bekerjasama dengan orang lain, bisa bertanya dengan orang lain, bisa melihat orang lain, melihat, meniru, dan modifikasi. Pokoknya people, jadi ketika kalian belajar efektif, tidak hanya tadi saya bilang, tidak hanya belajar dari buku atau dari YouTube atau dari mana, media manapun, tetapi kalian juga bisa belajar dengan orang lain. Seperti itu. Kalian harus mengumpamakan seperti gelas setengah isi. Kalian harus mengumpamakan diri kalian gelas setengah isi. Kenapa Pak gelas setengah isi? Contoh, kalau gelas full, ini airnya full, diisi air lagi, dia akan membiar. Tapi kalau setengah gelas diisi, dia akan full. Ketika full, beranggap lagi setengah isi. Ketika full, anggap gelas itu setengah isi. Jadinya ketika kalian dapat masukan yang lain, kalian bisa menerima yang dengan yang baik gitu. Bukan menjadi orang yang sombong, oh tahu saya sudah bisa materi ini. Enggak seperti itu. Tetapi ketika kalian sudah bisa, jangan puas diri mengumpamakan diri kalian sebagai gelas setengah isi. Seperti itu. Gelas setengah isi supaya ketika lagi ada materi selanjutnya kalian bisa nambah lagi. Karena ilmu itu tidak terbatas. Ilmu itu pasti akan berubah, berubah terus menerus. Nah, seperti itu. Tapi ketika kalian menjadi gelas yang penuh, ketika ditambahin air, ketika dikasih lagi materi, itu akan mudah. Nah, itu tipe-tipe orang yang sombong, dia tidak humble, tidak rendah hati. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah tadi positif, PMA. Yang kedua adalah WWP, work with people. Nah, selanjutnya adalah
Stop making excuse. Ingat, orang sukses, orang yang baik belajarnya adalah stop making excuse. Apa sih stop making excuse adalah? Berhenti berbuat alasan. Jadi ketika kalian belajar dalam materi sesuatu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, materinya susah, materinya rumit, materinya seperti apa. Nah ini berhenti berbuat alasan. Orang yang belajar yang efektif adalah orang yang dapat berhenti meminimalisir berbuat alasan. Jadi ketika kalian dapat materi ini, Bapak saya susah, saya nggak bisa, stop, berhenti berbuat alasan. Ciri-ciri orang yang sukses adalah tadi tidak banyak berbuat alasan. Seperti itu ya. Stop making excuse. Stop making excuse. Jadi semuanya kita harus belajar harus belajar yang baik, harus belajar dengan kualitas, belajar dengan kecerdasan seperti itu. Terus yang keempat apa? Hadir. Maksud hadir di sini adalah seperti ini. Misalnya kalian belajar dengan efektif dan efisien. Pertama, ketika kalian berada di kelas, kalian konsentrasi penuh di kelas. Seperti di kelas, jangan raga kalian di sini di sekolah, tapi pikiran kalian di luar. Masuk gak ke pikiran? Tidak. Jadinya bagaimana menciptakan hadir dari jiwa maupun hadir tetap hadir. Sama seperti di rumah, ketika kalian mereview pelajaran selanjutnya, kalian juga hadir. Ketika kalian belajar 30 menit yang berkualitas, apa syaratnya? Kalian harus hadir. Hadir di sini adalah bagaimana kalian belajar itu ketika 30 menit kualitas, bukan menggugurkan kewajiban. 30 menit saya belajar atau 1 jam saya belajar, tidak, tapi konsentrasi penuh harus hadir dalam melakukan belajar seperti itu. Itu adalah bagaimana cara supaya belajar menjadi efektif dan efisien. Itu tambahan dari Bapak. Jadinya ada positive mental attitude, work with people, stop making excuses, dan hadir. Nah, itu cara belajar yang efektif dan efisien. Dari 4 kiat belajar yang efektif ini bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadinya buat kalian yang sekarang kelas 11 itu kalian sudah dari SMK Farmasi, tidak ada kata lagi bahwa aduh Pak saya tidak suka mata pelajaran ini, aduh Pak saya tidak bisa mengerjakan soal ini. No, stop making excuses. Kalian sudah ada di SMK Farmasi, kalian sudah dijebur. Kalau ibaratnya Bapak bilang nasi sudah jadi bubur. Nah, bagaimana bubur ini supaya enak? Ketika kalian sudah jadi farmasi, sudah bubur, jadi bubur, Pak saya belum masuk sini. Saya mau gimana? Hambanya menggugurkan kewajiban? Tidak. Bubur ini bagaimana biar enak? Kasih kecap, kasih kacang, kasih kerupuk, jadi enak, jadi mahal. Sama ketika kalian sudah dijebur di farmasi ini, kalian harus menciptakan diri kalian qualified di farmasi seperti itu. Karena kelas 11 itu ibaratkan dari rumah, kalian kelas 1 itu ibaratkan rumah. Ini rumah ya. Ini rumah, misalnya dari gambar rumah, misalnya ini rumah. Kelas 10 itu fondasi. Kelas 2 itu dinding. Kelas 3 atap. Seperti itu. Ketika kalian, Pak, saya fondasi saya kurang kuat, pelajaran kelas 1 saya nggak bisa diperbaiki nggak? Bisa. Kalian baru sampai dinding. Kalian bisa
memperbaiki atap fondasi ini. Jangan sampai ketika nanti kalian di kelas 12 sudah menjadi rumah, fondasinya tidak kuat, atapnya tidak kuat, dindingnya tidak kuat, atapnya tidak kuat, rumah itu kan jadi hancur karena fondasinya tidak kuat. Makanya mulai saat ini perkuatlah dinding kalian, perkuatlah fondasi kalian, sehingga nanti ketika menjadi rumah, ketika kalian sudah lulus, kalian menjadi seorang lulusan farmasi yang baik seperti itu. Karena saya tidak percaya ketika ada orang yang bilang, Pak, si A pintar dan mau belajar. Shit, saya tidak percaya. Karena kenapa? Pasti dia belajar tidak di rumah, tetapi dia belajar di sekolah dengan kualitas yang baik. Seperti itu. Jadinya buat anak-anakku semua, materi yang dari kemarin Bapak kasih minggu kemarin, coba dipelajari. Tambahan dari Bapak adalah tadi, pertama adalah positif mental attitude. Kita harus berpikir dengan baik, berpikir positif, sehingga alam semesta akan mendukung kita berpikir positif. Kedua adalah work with people, belajar dengan orang lain, bertanya dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, supaya apa? Supaya kita mendapatkan tujuan yang sama-sama bisa tercapai. Ketiga adalah stop making excuse, berhenti berbuat alasan. Ketika kita belajar dengan efektif, jangan kita ada alasan ini, alasan itu, sehingga kita belajar kita lupa, tujuan kita lupa. Berhentilah, karena orang sukses itu adalah berhenti berbuat alasan. Berhenti berbuat alasan dengan banyak. Wah, seperti apa? Wah, belajarnya banyak kerjaan. Stop. Jangan, kurangilah alasan-alasan itu. Yang keempat adalah hadir. Ketika kalian sudah hadir, misalnya di sekolah, belajar, konsentrasi penuh. Jangan sampai raga kalian ada di sekolah, tapi pemikiran kalian ada di luar. Sama seperti di rumah, ketika kalian belajar di rumah untuk mereview, kamu hadir. Saya sedang belajar di rumah, konsentrasi 100%, fokus 100%, nggak usah lama, tapi berkualitas. Itu aja dari Bapak. Salam kenal dari Bapak. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa berkumpul di SMK Farmasi Harapan Masa, sehingga kita bisa belajar dengan seperti semula, bisa menciptakan suasana yang hangat. Seperti itu. Ingat satu lagi, buat kalian anak kelas 11 khususnya, ruang BK Bapak selalu siap 24 jam setengah, kalau orang-orang bilang sibuk ruang BK, untuk tetap bersama-sama kalian, bagaimana membimbing, berkonsultasi, untuk apa? Untuk mengentaskan masalah, untuk bisa menjadi diri sendiri yang baik. Itu aja dari Bapak. Terima kasih. Next, selanjutnya Bapak akan buat video-video lagi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.